warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nabila Wasila Rahmi dari kelas 10 MIA 2 akan membahas materi plantae atau tumbuhan. Plantae punya 3 klasifikasi utama. Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pterophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. 3 klasifikasi ini nanti dibagi lagi dalam kelompok-kelompok kecil. Yuk simak penjelasannya. Ini adalah kingdom bagi tumbuh-tumbuhan. Kingdom plantae punya banyak peranan penting bagi kehidupan. Misalnya, menyediakan oksigen di bumi, melindungi permukaan tanah dari curahan hujan, bahkan menjadi sumber makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta dapat disebut juga sebagai lumut, tumbuhan yang biasanya ada pada tempat lembab dan hidup secara autotrof. Begitu, sebetulnya kelompok tumbuhan ini tidak memiliki akar, batang, maupun daun sejati. Bahkan, mereka tidak memiliki jaringan xilem dan floem. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, lumut hati. Lumut yang berkembang selayaknya hati manusia ini berproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya serta seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum. Contoh lumut hati ialah Marghanita polymorphita. 2. Lumut tanduk. Lumut yang memiliki kapsul memanjang yang tubuh menyerupai tanduk dari gametofitnya ini biasa disebut dengan Antechoropsida. Contoh lumut tanduk ialah Anthoceros laevis. 3. Lumut daun. Lumut yang hidup berkelompok dan membentuk hamparan tebal ini disebut juga lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun. Contoh lumut daun ialah Sphagnum. Pterophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama, paku purba. Sesuai namanya, jenis paku purba sudah hampir punah. Hanya ada 10 hingga 13 spesies tersisa. Paku purba hanya menghasilkan 1 jenis spora. Contoh paku purba ialah Rhynia. 2. Paku kawat. Saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan 2 jenis spora dengan gametofit tidak berklorofil uniseksual maupun biseksual. Contoh paku kawat ialah Seleginiala. Yang ketiga, paku ekor kuda. Saat ini hanya ada sekitar 15 spesies paku ekor kuda. Paku yang bentuknya batang seperti ekor kuda. Paku ekor kuda hanya menghasilkan 1 jenis spora. Gametofit paku ekor kuda memiliki klorofil dan bersifat biseksual. Contoh paku ekor kuda ialah Aquestum. Yang keempat, paku sejati. Terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati di dunia. Sesuai namanya, paku sejati memiliki akar, batang, daun. Contoh paku sejati ialah Adiatum guanaetum. Yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan satu ini disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal individu barunya bermula dari biji. Sama seperti Pterophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati. Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari strobilus atau bunga. Tumbuhan
tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu 1. Tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain: pertama, memiliki bentuk prakaran tunggal. Kedua, memiliki bunga sejati. 3. Memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku. 4. Memiliki akar perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung. Dan kelima, memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan dan sel telur dalam strobilus betina. 2. Tumbuhan berbiji tertutup. Berbeda dari tumbuhan berbiji terbuka dengan biji yang tidak ditutupi bakal buah, tumbuhan biji tertutup memiliki biji yang terdapat dalam bakal buah. Ciri-cirinya antara lain: pertama, memiliki bunga sejati dan memiliki daun berbentuk pipih dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip, atau sejajar. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi ke dalam dua kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil contohnya tanaman singkong, petai, tomat, jeruk, kapas, jambu, air, dan bunga matahari. Monokotil contohnya tanaman padi, kelapa, jahe, nanas, dan anggrek. Penjelasan mengenai plantae atau tumbuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.